Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Merdeka Belajar by Smantri, Free Daily Knowledge and Step-by-Step Tutorials. Sahabat Merdeka Belajar, sebelum kami lanjutkan, tolong bantu kami ya untuk mengembangkan channel ini dengan cara klik subscribe dan hidupkan loncengnya agar kita terus terhubung dan sahabat akan mendapatkan tutorial bermanfaat dari channel ini. Sahabat Merdeka Belajar, kita hari ini akan membahas mengenai bagaimana cara soal di Google Form berikut dengan opsi jawabannya itu bisa diacak sehingga antara siswa yang satu dengan siswa yang lain itu mendapatkan soal yang urutannya berbeda. Seperti di UNBK itu kan walaupun soalnya mungkin sama, tapi dia berbeda-beda urutannya. Nah, di sini sahabat Merdeka Belajar, kita langsung ke layar monitor. Saya sudah mempersiapkan soal. Ini ada soal, 4 soal berbahasa, ya 4 soal bahasa Inggris. Nah, di sini saya juga ingin menyampaikan tipsnya sahabat Merdeka Belajar. Kalau mau diacak seperti ini, artinya soal itu nanti akan pindah-pindah. Jadi kalau ada gambar ini mencakup untuk beberapa jawaban, maka dia harus gambarnya itu dibuat 2 kali atau sampai berapa kali sesuai dengan pertanyaan yang ada. Begitu juga dengan yang seperti ini. Ini saya buat gambarnya, saya taruh lagi ke bawah, supaya nanti pertanyaannya ini mengikuti teks yang di atasnya. Dengan mata pelajaran yang lain juga menyesuaikan ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, selanjutnya, ini kita simpan dulu. Ya, saya simpan dulu di sini, saya kasih folder. Merdeka Belajar. Soal bahasa Inggris. Oke, kemudian ini kita close. Nah, sekarang kita pergi ke Google Chrome. Kemudian kita masuk ke drive kita ya. Ya, sahabat Merdeka Belajar, kita sudah sampai di drive kita. Pertama yang kita lakukan adalah buat folder baru. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, biasakan untuk membuat folder itu agar dia lebih rapi ya. Jadi drive kita nggak berantakan. Oh ya, metode ini saya akan mengulang lagi dengan sistem yang memasukkan soal itu dengan sistem yang cepat. Jadi tidak copy paste. Ya, sahabat Merdeka Belajar. Ya, paling tidak untuk memperlancar. Ya, ini sudah. Kemudian kita cari filenya dulu. Saya taruh tadi di dokumen. Kemudian foldernya Merdeka Belajar. Nah, ini kita tinggal tarik ya, sahabat Merdeka Belajar. Tarik seperti ini. Dan lepaskan di sini. Ya. Sahabat Merdeka, dia sedang mengupload ya. Oke. Ini sudah selesai. Ini kita close. Nah, kemudian ini kita klik 2 kali untuk membukanya. Kemudian kita buka dengan Google Dokumen. Karena ini masih berbentuk Microsoft Word ya. Ekstensinya masih docx. Kita buka, tunggu. Ya, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah terbuka. Oh ya, di samping sini itu ada Grammarly for Chrome. Ini yang kemarin saya sampaikan ya. Jadi sahabat Merdeka Belajar, ketika ini kita masukkan ke dalam Chrome kita, dia otomatis selalu mengikuti. Jadi apa yang kita ketikkan di sini, dia akan mengikuti bahwa ini, dia akan mengecek apakah ini benar atau enggak ya. Karena kita tidak membutuhkan itu, maka kita close saja. Nah, ini sudah docx ya, yang saya bilang tadi, formatnya masih berbentuk Microsoft Word. Sekarang kita akan ganti dia menjadi ke Google Doc atau Google Dokumen. Kita pilih caranya adalah, saya ulang kembali, kita pilih ke File, kemudian simpan sebagai Google Dokumen. Kita tunggu ya. Ya, sahabat Merdeka Belajar, ini sudah masuk soalnya. Dan seperti yang saya sampaikan kemarin ya, sahabat Merdeka Belajar, antara gambar dengan teks itu tidak boleh ada spasi ya, tidak boleh ada spasi maksudnya satu spasi ke bawah itu nggak boleh. Yang nggak boleh itu hanya di sini. Oke. Ini sudah, kemudian ini kita hapus saja. Ya, ini sudah ya, ini kita hapus. Kemudian ini kita back. Yang Word ini kita hapus saja biar nggak terlalu banyak. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membuat formulir baru. Kita ke baru, lainnya, kemudian Google Formulir. Baik.
Ini kita hapus dulu ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, di sini kita ganti namanya PAT Bahasa Inggris. Deskripsinya ini untuk kelas 10. Kemudian semesternya, semester genap aja. Genap. Oke. Sudah. Yang kita lakukan adalah kita ke add-on, pengaya ini. Kemudian kita ke form builder. Kemudian kita start. Kita pilih Google Docs. Ya, ini ya. Tadi soal bahasa Inggris. Kita pilih, kemudian kita select. Jadi, tadi soal kita ada 4 ya. Jadi, artinya nanti di dalam sini harusnya ada 8. Karena gambar, pertanyaan, ya. Ya, benar ya? Ada 8. Ini adalah gambar, kemudian pertanyaannya, opsinya berbentuk multiple choice, dan seterusnya. Yang selanjutnya kita lakukan adalah import selected. Ya, ini sudah masuk semua ya, sahabat Merdeka Belajar. Ini 4. Oke. Nah, ini kita close saja. Cepat ya. Jadi nggak perlu lagi copy paste. Ya, jadi kita nggak perlu copy paste. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kita merubah ini dulu berbentuk kuis. Jadi kita ke setelan, kemudian kuis, kemudian jadikan ini sebagai kuis. Kemudian ini kita simpan. Oke. Dan ini ada total poinnya 0, karena kita belum menentukan jumlah benarnya ini berapa ke satu soal. Ini kita kasih kunci jawaban dulu. Ini kita kasih poinnya 25. Dan kunci jawabannya sembarang aja dulu. Selesai. Nah, sahabat Merdeka Belajar, kita sudah akan masuk di tahap bagaimana caranya supaya opsi jawaban itu bisa tidak sama, artinya acak antara satu siswa dengan yang lain. Itu nanti kita akan praktekkan ya. Jadi antara siswa yang satu dengan yang lain itu nanti acak. Ya, caranya adalah, jadi kita kerjanya biar nggak 2 kali. Ya. Jadi kita langsung di sini saja. Jadi ketika memberikan kunci jawaban, poin, kita langsung menentukan bahwa untuk pertanyaan ini, opsi jawabannya akan diacak. Caranya adalah kita ke sini. Kemudian ini acak, ada opsi, acak urutan opsi. Ya, di sini ada tulisan acak urutan opsi. Oke. Kalau mau dibikin wajib diisi juga boleh. Kemudian ini soal terakhir ya. Ini soalnya 4 saja, sebagai contoh saja ya, sahabat Merdeka Belajar. 25. Soalnya sudah selesai. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini kan masih soalnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kalau kita masukkan biodata, misalnya nama, kelas, ataupun token, itu nanti akan ikut teracak juga? Ya, saya bilang pasti ikut teracak. Karena dia di dalam satu dokumen atau di dalam satu Google formulir ini. Nah, bagaimana caranya supaya biodata dengan soal itu tidak ikut teracak? Kita bagi 2. Kuncinya tuh di sini. Jadi kita bagi 2. Bagi 2 bagian maksudnya. Kita bikin biodatanya dulu ya. Makanya tadi saya hapus duluan untuk yang biodata pertanyaan di awal itu, supaya kita bisa memastikan bahwa jumlah soalnya itu yang masuk tuh pas gitu. Nah, setelahnya baru kita bikinkan biodata. Nah, di bagian sini sahabat Merdeka Belajar boleh lihat di sini adalah tambahkan bagian. Jadi kita klik di sini untuk membagi ini untuk biodata, dan ini adalah untuk soal. Nah, kita boleh buat di sini adalah soal ya. Soal. Ini adalah bagian pertamanya. Ya. Kita langsung isi. Di sini pertanyaannya adalah nama lengkap. Kita bikin 2 aja ya, sahabat Merdeka Belajar, biar nggak ribet dan nggak lama. Kelas, kita bikin 2 kelas aja. Ya, sudah cukup. Ya, tadi kita sudah mengacak opsi jawaban. Nah, sekarang adalah kita mau mengacak soalnya. Cara mengacak soalnya adalah, sekarang kita ke sini, ke setelan, kemudian ada presentasi. Nah, di sini ada opsi acak urutan pertanyaan. Nah, disinilah kuncinya. Jadi kita akan nanti mengacak urutan
pertanyaan. Di kuis tadi, ini kita buang aja ya, nggak usah. Sudah, setelah itu kita simpan. Oke, sudah selesai sampai di sini, tahapnya sudah selesai ya, sahabat Merdeka Belajar. Nah, bagi mungkin, tapi kekurangannya seperti ini, sahabat Merdeka Belajar. Kalau sahabat Merdeka Belajar itu pengen ini dibuat ke chat forms, artinya menjawabnya seperti chat, saya sudah mencoba, kayaknya ini nggak bekerja untuk di chat form. Jadi, soal yang di chat form itu keluar sesuai dengan urutan yang kita buat di Google Form. Sayangnya itu seperti itu. Ya, ini hanya bekerja, maksudnya bisa jalan, bukan bekerja. Bisa jalan kalau kita buatnya itu modelnya seperti ini. Oke ya. Oke, sahabat Merdeka Belajar, kita coba ya. Caranya, kita klik kirim, kemudian kita ke tanda ini, rantai. Kemudian, karena ini kan masih panjang nih, sahabat Merdeka Belajar, kita perpendek URL-nya aja dulu. Ya, kemudian kita salin. Nah, URL inilah yang akan kita berikan ke siswa ataupun nanti ke panitia untuk dijadikan sebagai soal ulangan. Tapi sekali lagi ya sahabat Merdeka Belajar, ini tidak bisa digunakan di chat form sayangnya. Kalau sahabat Merdeka Belajar mengharapkan soal dengan opsi jawabannya itu bisa diacak ya. Oke. Baik, kita langsung ke sini tab baru. Ini bagian yang pertama ya. Oh, saya buka dua browser aja kalau gitu ya sekalian. Saya pakai Firefox 1. Saya pastikan di sini linknya biar kita kelihatan ya. Untuk memastikan bahwa siswa yang satu dengan siswa yang lain itu berbeda. Nah, sahabat Merdeka Belajar. Nah, di sini sudah kelihatan. Nama lengkap, di sini nama lengkap duluan. Di sini kelas. Di sini kelasnya di bawah, ini nama lengkap. Nah, di sini aja sudah kelihatan ya, sahabat Merdeka Belajar. Kalau ini tuh pasti akan teracak. Nah, gunanya kita buat dua bagian tadi itu adalah supaya nama dengan soal itu nggak campur baur, gitu. Ya, sahabat Merdeka Belajar, kita coba masukkan namanya ya, namanya Budi. Ini ibaratnya siswa A, ini adalah siswa B. Jadi untuk memperlihatkan saja. Ini sudah masuk ya gambar dengan nih seperti ini. Saya masukkan di sini namanya Wati. Di sini kelasnya kelas yang sama juga. Kemudian berikutnya. Kita lihat ya. Nah, sahabat Merdeka Belajar, di sini sudah kelihatan beda ya. Di sini dimulai dengan who is address, kemudian ini worries about. Dan di sini, nah, yang worries about ini berada di soal nomor 2. Selanjutnya, ini sama. Nah, ini juga sama. Jadi kalau misalnya, ibaratnya ini di siswa lain nih, kita reload lagi. Nah, kita isi lagi dengan yang lain. Saya namanya Mila. Nah, ini beda lagi ya, sahabat Merdeka Belajar. Ya, ini beda sekali. Jadi, demikian cara supaya kalau mungkin agak khawatir soalnya biar nggak samaan ya antara siswa satu dengan siswa yang lain untuk di model pengacakan soal dan opsi jawaban. Begitu juga dengan opsi jawaban, kita coba lihat sama-sama yang ini beda ya. Ini soalnya sama, ini soal yang sama, tapi opsi jawabannya beda. Demikian, sahabat Merdeka Belajar, tutorial singkat kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya, terutama yang menjelang pelaksanaan penilaian akhir tahun. Kalau untuk daerah saya, insya Allah akan dilaksanakan pada bulan ini. Saya nggak tahu kalau daerah sahabat Merdeka Belajar yang lain. Dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.